Tuhan, kembali kita boleh berkumpul beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan fokus kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam janji-Mu Tuhan ada kemenangan Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amen. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Amin Tuhan. Oh Yesus.
Kristus, nanti Saudara Ali buka kita dalam doa. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, janji-Mu pada setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami masih sehat, masih kuat itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan Yesus agar ibadah di pagi ini Tuhan menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Agustus tidak terasa, dan hari Selasa kemarin, tepat tanggal 17 Agustus, kita boleh merayakan ulang tahun negara kita, Indonesia yang ke-76. Kita yakin dan percaya Tuhan juga yang telah memenangkan setiap kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, mari kita semua. Haleluya. Mari kita
Tuhan, Dialah Raja, Dialah Tuhan yang memberikan setiap kita kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepanjang minggu berjalan. Doa pagi GPD Hebron diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.30 pagi, dimulai dengan pujian penyembahan, pukul 5 pembacaan firman Tuhan, doa syafaat, dan perjamuan kudus. Ibadah raya dan sekolah minggu masih tetap diadakan secara online melalui link YouTube. Khusus untuk hari ini, tanggal 22 Agustus 2021, ibadah sekolah minggu diadakan melalui Zoom pukul 10 pagi. Latihan dan rekaman ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 6 sore. Komsel pemuda dan remaja setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ibadah komisi wanita setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Google Meet. Ibadah gabungan pria dan wanita diadakan setiap hari Rabu minggu pertama dan ketiga melalui Google Meet. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening Ibu Gembala Pendeta Lis Makal atas nama Lisha Emi Manginsihi, BCA 7050189 Bagi jemaat Tuhan yang rindu bersaksi maupun membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor telepon gereja di 0822 1111 409 atau pastori di 021 560 5959. Mari jemaat Tuhan kita bersama mendukung dalam doa untuk saudara-saudara seiman kita yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan yang memberi kekuatan dan pemulihan. Amin. atas negeriku.
Tuhan. Demikian pengumuman yang ada. Selanjutnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Dan di jemaat Tuhan kita mau sama-sama renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kaulah juru selamat kami Tuhan. Dalam lembah kelam Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami bersama-sama dengan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kau mengasihi dari awal, tiada pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami Bapa. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Kau juru selamat kami, Kau sumber kemenangan kami Bapa. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya
Amin Tuhan. Benar, kami mau terus nyatakan Tuhan bahwa besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan selamanya kami mau nyatakan itu Tuhan Yesus. Kami tahu apapun Tuhan Yesus, kondisi yang kami alami hari-hari ini, kami tahu Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Dan kami tahu Engkau akan pimpin kami Tuhan Yesus, berjalan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau juru selamat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau pahlawan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami terus Tuhan menetapkan hati kami, menetapkan iman kami Tuhan, bahwa kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap pujian kami, biar Engkau boleh bertahta atas setiap puji-pujian kami. Engkau boleh disenangkan atas hidup kami Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga hati seorang murid yang mau terus belajar Tuhan Yesus. Mendengarkan firman-Mu, merenungkan bahkan melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami ada buah yang dihasilkan Tuhan Yesus. Dan buah itu boleh memberkati banyak orang Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong dan Kau urapi Tuhan hamba-Mu Bapa. Terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Allah saat ini kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Di masa-masa yang sukar sulit ini, sidang Tuhan masih bisa bersekutu dengan Tuhan. Ini karena kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya bersumber dari Tuhan. Mari kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Firman Allah tertulis demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maksud dan tujuan Tuhan setelah membebaskan bangsa Israel dari penawanan di Mesir, kehendak Tuhan, rencana Tuhan supaya bangsa ini berbuat bakti kepada Tuhan. Amat terlebih Allah menjanjikan satu negeri yang penuh dengan air susu dan madu. Dan negeri ini harus dicapai, harus oleh bangsa Israel. Perjanjian Tuhan ini berlaku kepada kita semua apabila kita terus setia sampai kepada langkah yang terakhir, maka kita akan mencapai klimaks perjanjian Tuhan, hidup kekekalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan bangsa ini dalam kitab Ulangan pasal 8 ada sekolah padang gurun. Kalau kita bicara padang gurun, padang belantara itu tidak mengenakan secara daging. Karena di padang gurun itu tandus, panas, kering dan sebagainya. Suatu situasi yang tidak enak untuk kita jalani. Tetapi bersyukurlah kita kepada Tuhan dari pembacaan ayat yang kedua kita Ulangan pasal 8. Allah mau menguji hatimu, kira-kira engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini tujuan Tuhan. Soal semua mengaku orang percaya, anak Tuhan, orang beribadah, sah-sah saja. Tapi menjadi umat Kristen yang berkualitas, umat yang taat, umat yang tangguh,
tidaklah mudah membalikan telapak tangan. Saudara, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas iman, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi berbagai-bagai persoalan, Tuhan melatih kita melalui sekolah padang gurun. Saya berbicara tentang sekolah padang gurun karena ini prosesnya Tuhan lama. 40 tahun saudara, lama di padang gurun. Padang gurun tidak mengenakan secara daging, hadapi kekurangan, kelaparan, hadapi kekeringan, hadapi berbagai-bagai persoalan. Tapi kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata, kebaikan Tuhan itu nyata, kasih Tuhan itu nyata, kebaikan Tuhan terus menerus akan terjadi kepada bangsa Israel. Sehingga ketika mereka butuh makan, Allah beri mereka makan, mereka butuh air, Allah berikan mereka air. Semua jaminan Tuhan itu sempurna bagi mereka. Tetapi tidak sedikitnya bangsa Israel ini sangat memberontak kepada Tuhan Allah. Saya katakan bahwa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, berdiri teguh, maka Tuhan akan bawa kita di padang belantara untuk melatih, mendidik kita melalui sekolah padang. Ada apa di padang gurun? Sekolah tersebut adalah kering dan tandus. Itu sekolah. Dan kalau kita bicara tentang sekolah pendidikan ini, maka tentu melalui proses yang panjang. Di tempat padang gurun inilah Tuhan akan menyampaikan pesan-pesan penting bagi anak-anak Tuhan. Kadang kita berkata Tuhan itu baik kalau saya diberkati Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa kalau saya tidak sakit, saya tidak menghadapi persoalan pergumulan. Tetapi kadang Tuhan akan bawa kita dalam suasana seperti ini. Tuhan akan melatih iman percaya kita, melatih karakter kita, melatih kehidupan kita. Kira-kira kita cinta Tuhan sungguh atau tidak? Kira-kira kita mengasihi Tuhan benar atau tidak? Atau kita cuma hanya ikut-ikutan saja menjadi orang percaya? Dan disinilah kegagalan kita. Apabila kita dibawa dan dilatih oleh Tuhan di padang belantara, maka tidak sedikitnya ada orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Tuhan membuat kurikulum yang bertujuan. Tuhan melatih kita dengan tujuan untuk membuat karakter kita sebagai orang percaya yang benar-benar mampu bertahan dan harus tunduk kepada otoritas Tuhan Allah. Tidak sedikitnya banyak orang Kristen yang berontak marah kepada Tuhan. Karena apa? Karena pergumulan, persoalan, karena kekurangan, karena berbagai-bagai kesulitan hidup. Kita harus benar-benar mampu bertahan dalam mengikuti kurikulumnya Tuhan Allah di sekolah padang gurun. Dan apabila kita lulus di sekolah padang gurun ini, maka kita adalah orang-orang yang mengalami kuasa mujizat dan menjadi umat-umat yang berkualitas imannya. Dahsyat. Apapun itu badai, apapun itu masalah, apapun itu kekurangan, tetapi apabila kalau kita tetap mengikuti kurikulum Tuhan Allah dan lulus dari sekolah padang gurun itu, maka kita lihat sebagai anak-anak Tuhan yang tangguh dalam menghadapi setiap kesulitan hidup. Di sebuah padang gurun kita akan belajar mengenal dan bergaul dengan namanya ketidakenakan secara daging. Ada orang mau ikut Tuhan tapi ingin senang, bebas dari pergumulan, sakit penyakit, bebas dari kekurangan. Tetapi Tuhan mengajari kita, melatih kita supaya kita belajar mengikuti setiap rencana dan kehendak Tuhan. Kita mengalami ketidakenakan serta kesulitan dan kita harus belajar bertahan dalam situasi apapun juga.
Musa pernah berada di sana selama 40 tahun. Dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua kita baca. Tuhan membawa Musa dan umatnya untuk menguji mereka supaya mereka tetap lulus dalam proses dididik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, saudara, di sekolah padang gurun itu kita berhadapan dengan yang namanya, saya bawa kita dalam 3 poin. Kenapa kita masuk di padang gurun? Kenapa Allah tidak lewati kita secepatnya masuk ke tanah Kanaan? Kenapa tidak ada jalan pintas yang kita harus lalui? Tapi Allah harus bawa umat Allah ini melalui proses didikan, dilatih di padang gurun 40 tahun lama. Cukup waktu yang sangat lama. Dan kita harus bertahan. Kita harus taat dan harus lulus dalam sekolah padang gurun. Sekali lagi, apabila kita lulus di sekolah padang gurun, kita menjadi orang percaya yang tangguh. Orang percaya yang bisa dapat mengalahkan segala sesuatu. Di sekolah padang gurun kita akan berhadapan dengan namanya satu, ketidaknyamanan. Orang butuh nyaman. Akhir-akhir ini kita semua menghadapi keadaan yang sangat sulit. Keadaan yang sangat membuat banyak orang tawar dalam mengiring Tuhan. Nah, ini kita hadapi ketidaknyamanan ini. Padang gurun merupakan tempat yang sangat panas di kala siang hari dan sangat dingin di kala malam hari. Tetapi Allah berjanji bahwa di tengah malam Allah memberikan tiang api akan menuntun perjalanan kita, dan di siang hari di panas terik Dia menjadi tiang awan untuk melindungi kita dari panas terik. Begitu hebatnya kasih setia dan anugerah Tuhan buat saudara dan buat saya. Kita tetap dalam kondisi keadaan sekarang ini. Kita diperhadapkan ketika berada di padang gurun, maka kita harus siap. Siap menjalani proses Tuhan. Siap menjalani didikan Tuhan supaya kita keluar sebagai pemenang, sebagai jemaat pemenang, sebagai umat yang tangguh dalam melewati berbagai kesulitan. Secara daging tidak nyaman kita. Secara daging. Tapi percaya janji Tuhan. Ketika Allah bawa saudara dan saya memasuki proses sekolah padang gurun yang ada di padang belantara, Allah terus menuntun menyertai kita sampai kepada kesudahan. Hal yang kedua kita lihat bersama-sama bahwa ada apa di padang gurun, saudara? Waktunya, hal kedua waktunya yang cukup panjang. Sekolah di padang gurun ini panjang, waktunya panjang. Kita sekolah SD paling 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di fakultas ya 4 tahun lah. Tapi ini sekolah padang gurun, Tuhan bawa kita di padang gurun 40 tahun, lama. Untuk apa Tuhan bawa kita di padang gurun selama sekolah 40 tahun? Menguji kita, mendidik kita, kira-kira kita menjadi orang percaya yang taat atau tidak dengan Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Masa 40 tahun di padang belantara kita dididik supaya menjadi dewasa secara rohani, tidak mempersalahkan siapa-siapa. Ketika kondisi ini akan kita hadapi, proses menjadi kedewasaan rohani itu tidak secara instan, saudara. Harus lewati sekolah padang gurun, sakit, lama, harus sabar dan setia dan taat, dan minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melewati proses yang panjang. Dan apabila sudah selesai sekolah padang gurun 40 tahun, saudara adalah orang-orang pemenang. Yang ketiga, ada apa di padang belantara? Ada di situ kita menemukan kesunyian. Padang gurun adalah tempat yang paling sunyi. Tidak ada mall di sana. Tidak ada toko-toko di sana. Tidak ada tempat rekreasi di sana. Tempat yang sunyi. Tapi justru dalam kesunyian itu
Sering Tuhan datang menemui kita di dalam masa-masa kesunyian. Sering Tuhan datang melawat kita dalam masa-masa keadaan seperti ini. Tuhan izinkan satu keadaan yang kita hadapi dalam masa kesunyian, padang gurun, tempat yang sangat sunyi, sepi, panas, tanduk, kering. Tetapi apakah Allah melepaskan tanggung jawab terhadap kita? Oh tidak. Allah bertanggung jawab. Dia memelihara, Dia menghibur, Dia memberi kekuatan, Dia memberi kemenangan, Dia memberkati umat Tuhan. Nah ini konsepnya. Kalau kita mau menjadi orang dewasa dalam Tuhan, lewati proses Tuhan hari lepas hari. Tidak selamanya kita berjalan di jalan tol, tapi ada saat-saat di mana Tuhan bawa kita dalam suatu kondisi padang gurun yang tidak nyaman, yang cukup panjang, bahkan tempat kesunyian. Tapi justru disitulah Tuhan Allah mengizinkan kita berada dalam suasana padang gurun supaya kita tetap hebat, kuat, bersandar penuh, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah bersabar, tetap bertekun, hingga kita menjadi pribadi yang benar-benar berkualitas, hidup mengasihi akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih karunia Tuhan, karena hari ini saya percaya Tuhan melawat kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan meneguhkan janji kepada kita supaya kita keluar menjadi pemenang dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, akhir dari ibadah kami pagi ini, kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang di tempat ini maupun ada di rumah mereka masing-masing. Di masa kesulitan, kekurangan apapun, Tuhan tetap menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus menolong jemaat Tuhan di tempat ini, supaya mereka tetap tinggal terus di dalam firman, tetap menaruh harap kepada Tuhan di masa sukar apapun, kesulitan apapun. Tangan Tuhan turun dan menolong, menghibur, memberikan kekuatan dan kemenangan. Memberkati Ibu Gembala bersama keluarga, memberkati para pelayan yang hari ini sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan yang sudah turut mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Berkati rumah tangga masing-masing, usaha pekerjaan keluarga, lepas keluarga. Dan kalau di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang susah hiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan apa saja Tuhan sanggup menolong dan memberikan penghiburan dan kemenangan bagi mereka. Ini ucapan syukur doa kami Bapa. Mengakhiri ibadah ini kami mohon ampun dosa dan salah kami, serta kami alaskan minta doa kami mengakhiri ibadah ini, serta kami minta berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh pimpinan Allah Roh Kudus akan menyertai, menghibur serta memberkati kita mulai pagi ini, hari esok dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.